Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Apakah kamu berubah pikiran? Hanya penasaran. Apa? Siapapun yang memiliki mata tajam dapat mengetahui bahwa Adam sedikit kecewa. Meski terlalu bersemangat untuk bahagia, itu bukan kabar buruk. Ini berarti Hunter Seong Jin-woo masih tertarik dengan masalah ini. Adam segera memberikan senyum profesional. Saya akan membuat daftar untuk Anda segera setelah saya kembali ke administrasi. Setelah kembali ke otoritas. Kata-kata Adam membuat Cheng Jin-woo tanpa sadar mengkonfirmasi waktu. Ini jam 9 malam. Adam, yang memiliki satu pekerjaan lagi, terlihat lebih kurus dari sebelumnya. Mungkinkah itu ilusi? Seperti yang diperkirakan. Agar tidak tertidur di depan pemburu yang dikawalnya, Adam berusaha agar matanya tetap terbuka. Ceka-ceka. Seong Jin-woo, yang tidak tahan lagi, mengulurkan tangannya ke arahnya. Hah? Hah? Ketika tangan kiri Cheng Jin-woo menghalangi pandangan Adam, suara Adam dialihkan karena gerakan tiba-tiba. Pemburu Seong Jin-woo. Namun, kata-kata Cheng Jin-woo selanjutnya membuat Adam semakin membeku. Jangan terlalu banyak bergerak. Bahkan jika hal yang sama dilakukan oleh pria biasa, itu akan menyeramkan. Tapi orang di sebelahnya sekarang adalah pemburu Seong Jin-woo yang luar biasa. Pria itulah yang memukuli Thomas Andre sampai mati. Gudong. Tiba-tiba ditutup matanya oleh pemburu peringkates, Adam tidak bisa menahan menelan dengan gugup. Setelah itu, Cheng Jin-woo memiringkan kepala Adam ke belakang dengan tangan kirinya, dan mengikuti gerakan Cheng Jin-woo, Adam hanya membuka mulutnya sambil memiringkan kepalanya. Sudah terlambat untuk mengatakannya, dan pada saat ini, Cheng Jin-woo dengan cepat menuangkan ramuan penyembuh yang dibeli di toko ke dalam mulut Adam. Apa ini? Fakta bahwa dia terpaksa menelan cairan yang tidak diketahui tanpa penglihatan sama sekali membuat Adam tegang dan tidak bisa bergerak. Namun, ketika cairan itu mengalir ke kerongkongan, dia bisa merasakan kekuatan yang perlahan muncul di tubuhnya. Bagaimana bisa hal seperti itu? Tepat ketika Adam masih merasakan kekuatan ini, tangan Cheng Jin-woo benar-benar telah meninggalkannya. Adam, sebaliknya, menyadari bahwa Sanman telah menghilang sama sekali. Tidak, lebih dari Sanman menghilang. Sekarang Adam seperti bangun di bawah sinar matahari yang cerah setelah tidur malam, tubuhnya sangat ringan. Seperti keajaiban, saya tidak merasa lelah. Cheng, pemburu Cheng Jin-woo? Bagaimana Anda melakukannya? Melihat mata penasaran Adam, Cheng Jin-woo mengangkat bahu. Itu rahasia komersial. Efeknya begitu ajaib sehingga Adam mudah diyakinkan. Adam mulai menggerakkan tubuhnya, dan setelah beberapa saat, masih terkejut dengan rahasia dagang itu, dia hanya bisa mendesah. Kamu, itu? Aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Aku merasa kamu bisa mencapai kesuksesan besar bahkan jika kamu bukan seorang pemburu. Dari Adam, yang telah mengetahui sejauh ini bahwa dia adalah agen khusus dari administrasi Hunter yang dapat berbicara 10 bahasa, dan seorang intelektual di antara para intelektual, ini adalah pujian yang terlalu berlebihan untuknya. Bagaimanapun, melihat ekspresi puas Adam, Cheng Jin-woo juga menunjukkan senyum puas. Jika itu masalahnya, biarkan dia melakukan hal selanjutnya. Meminta daftar pemburu hanyalah bayangan. Juga, bisakah kamu mengatur kesempatan bagiku untuk bertemu dengan para pemburu dalam daftar? Kali ini adalah kesempatan.
Sekarang pemburu yang kuat dari seluruh dunia berkumpul bersama. Hanya dengan menyembunyikan tentara di bayang-bayang mereka, kita dapat menghadapi serangan raja yang tiba-tiba. Tapi Adam menggelengkan kepalanya. Itu bagian yang dia khawatirkan. Tidak peduli seberapa kuat administrasi pemburu negara M, masih agak sulit untuk membuat semua pemburu yang kuat di dunia bertindak. Cheng Jinwoo membekukan wajahnya. Benar saja, bukankah itu nyaman? Tidak. Maksudku, tidak perlu mengatur acaranya. Adam tersenyum dan menjelaskan kepadanya jadwal hari terakhir konferensi Federasi Persekutuan Internasional. Ada malam pemburu. Adam mengatakannya seperti judul sebuah game. Dia juga tampak gelisah. Ada perjamuan besar yang diselenggarakan oleh administrasi Hunter, dan semua pemburu yang menghadiri pertemuan itu diundang ke perjamuan itu. Jika mau, Anda bisa menemui mereka di sana. Perjamuan? Ini sempurna untuk kesempatan di mana Anda dapat menyentuhnya secara alami dan menyebarkan tentara bayangan. Cheng Jinwoo mengepalkan tinjunya. Melalui para pemburu, hubungi raja. Dengan cara ini, kita pasti akan bisa membedakan antara musuh dan diri kita sendiri, serta cara bertarung. Saya mengerti. Cheng Jinwoo tersenyum dan menyandarkan punggungnya dengan nyaman ke kursi mobil. Di luar jendela mobil yang sedang berjalan, malam di negara M semakin gelap. Malam pemburu. Di aula perjamuan besar yang dapat menampung lebih dari 1.500 orang, para pemburu top dunia dan orang-orang yang terkait dengan dunia pemburu berkumpul. Wow, satu persatu. Melihat berkumpulnya para pemburu legendaris yang hanya bisa dilihat melalui layar, Liu Chenhao mau tak mau melebarkan matanya. Namun, itu mirip dengan cara pemburu lain memandang Cheng Jinwoo. Cheng Jinwoo menarik perhatian semua orang begitu dia memasuki ruang perjamuan. Hei, itu? Saya mengerti. Itu jelas di depan mataku, tapi aku tidak bisa merasakan nafas sama sekali. Levelnya benar-benar berbeda. Mata yang tertuju pada Cheng Jinwoo juga tertuju pada Liu Chenhao. Pemburu di sebelahnya adalah... Apakah untuk menyelamatkan orang itu dia melawan Thomas dan Andre? Presentasi Hunter Authority sudah selesai, jadi mungkin semuanya sudah beres. Para pemburu semua terkejut. Untuk menyelamatkan rekannya yang hanya pemburu derang, Cheng Jinwoo berselisih dengan semua anggota persekutuan pemulung, dan pada saat yang sama, orang-orang yang hadir juga mengerti apa yang dikatakan Cheng Jinwoo di hari pertama. Pertemuan itu bukan kata-kata kosong. Cukup menyeramkan. Bahkan jika saya melawan pemburu di seluruh dunia, saya akan melindungi keluarga saya. Foto-foto di berbagai pemberitaan juga menggambarkan nasib persekutuan pemulung yang memprovokasi dia. Jadi saya hanya bisa berharap kata-kata Seong Jinwoo tidak menjadi kenyataan. Secara keseluruhan, karena temuan dari Biro Manajemen Hunter, para pemburu sedang mencari kesempatan untuk berbicara dengan Cheng Jinwoo. Karena kesan semua orang tentang Cheng Jinwoo telah berubah. Dari monster yang mengalahkan Goliath yang mirip monster hingga monster yang tidak takut mati demi menyelamatkan teman-temannya. Namun, orang pertama yang memberanikan diri untuk mendekati Cheng Jinwoo bukanlah seorang pemburu, melainkan perwakilan dari perusahaan pemrosesan Warcraft yang terkenal di dunia. Merupakan suatu kehormatan untuk bertemu dengan Hunter Seong Jinwoo. Setelah memperkenalkan dirinya, dia bertanya dengan tulus. Aku ingin membeli monster raksasa yang kamu tangkap. Bisakah kamu berbicara denganku jika kamu punya waktu? Monster raksasa umumnya adalah bos pamungkas portal A-level, jadi mayat utuh sangat jarang. Ambisi karirnya memungkinkan dia untuk bergerak lebih cepat dari pemburu lainnya. Cheng Xiaoyu mengangkat sudut bibirnya,
dan kemudian dia memperkenalkan Liu Chenhao di sampingnya kepada perwakilan tersebut. Saya biasanya bertanggung jawab atas pertarungan tim, dan urusan terkait bisnis diserahkan kepada wakil presiden di sini. Ah, begitu? Saat Cheng Xiaoyu selesai berbicara, Liu Chenhao yang energik merentangkan tangannya dan mengulurkan tangannya ke arahnya. Saya Liu Chenhao, wakil presiden persekutuan Xiaoya. Ah, halo. Awalnya, saya tidak akan mengungkit masalah bisnis pada kesempatan seperti itu, tapi saya akan membuat pengecualian untuk Anda. Melihat Liu Chenhao yang pindah dengan perwakilan ke tempat yang lebih nyaman untuk bercakap-cakap, Chen Jinwo tersenyum puas. Nak, kamu sekarang adalah wakil ketua yang sebenarnya, 039. Setelah menghela nafas, mata Chen Jinwo langsung menjadi tajam. Orang-orang yang menghalanginya pergi bersama, dan sekarang adalah drama yang sebenarnya. Adam mendekati Seong Jinwoo. Ini daftarnya. Adam segera menyerahkan tablet itu kepada Cheng Jinwoo, dan di layar komputer ada nama 10 pemburu terkuat di dunia. Cheng Jinwoo tiba-tiba ingin tahu tentang bagaimana peringkat diputuskan. Dia bertanya dengan lantang. Bagaimana ini bisa terjadi? Administrasi pemburu kami akan mengubah tingkat aktivitas pemburu menjadi poin dan mencantumkan peringkat. 10 di sini adalah pemburu dengan poin pemburu tertinggi. Poin pemburu. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.